Bener tek nih. Oke, rekan-rekan sekalian, kita sore ini ada di Surabaya. Kebetulan habis meeting dengan teman-teman dari Tikopin Wil Jawa Timur dalam rangka kemitraan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen koperasi berbasis digital. Ini karena sekarang zamannya digital. Kemarin kita dari Jogja bermalam, kemudian tadi siang meetingnya sangat produktif. Nah, sekarang kita rehat. Kita akan bincang-bincang dengan Pak Iwan Kurniawan. Ini teman lama guru saya ya dalam berbisnis, dalam mengarungi kehidupan ini. Beliau punya kiat-kiat, punya spirit yang mungkin rahasianya apa sih yang ini kita tahu. Dan mungkin teman-teman bisa belajar dari situ. Oke Pak Iwan, ini Pak Iwan lagi dalam masa ya Pak, recovery ya Pak ya. Jadi Pak Iwan ini habis sembuh dari sakitnya, dan tentu ada hal-hal yang membuat beliau cepat sembuh dari sakitnya. Karena kalau orang habis operasi kemudian secara kejiwaan itu down, tentu tidak akan secepat ini. Saya melihat Pak Iwan begitu kebugarannya sudah sangat cepat, dan tentu ada rahasia yang kita ingin tahu. Oke Pak Iwan, mungkin bisa diceritakan perjalanan. Moga-moga ceritakan. Oke, terima kasih. Ini Mas Arif ini dulu kita sama-sama berjuang di Asosiasi Pengusaha Muda. Terus kita sempat mencetakkan event-event yang luar biasa pada pengurusan kita. Jadi kalau ditanya masalah penyakitnya itu cepat recovery, sebetulnya kita tuh sederhana aja. Kalau kita sebagai orang beragama, kita selalu ingat bahwa semuanya adalah ujian dan cobaan dari Allah SWT. Saya percaya bahwa semua kegiatan kita, kelakuan kita itu semuanya berdasarkan dari takdir. Jadi tidak ada yang berjalan sendiri. Jadi kalau sakit itu memang untuk kita melihat dari sisi spiritual, dari sisi agama kita, maka saya yakinnya bahwa Allah memberikan kesembuhan dengan cepat. Karena kita berpikir bahwa ini adalah semuanya adalah ujian. Saya begitu Mas Arif ya. Jadi yang saya lakukan cuma berpikir di malam hari, tetap bersemangat, berpikir untuk bekerja dan sedekah. Oh, ada triknya itu sedekah ya? Iya. Sedekah, teman-teman, wah ini bagus. Jadi sedekah ini bagaimana bisa menjadi daya ungkit ya, daya ungkit recovery kita agar cepat naik. Jadi Pak Iwan, bisnis sekarang ini yang dilakukan apa sih sebenarnya? Ya, kalau sekarang ya 3 tahun lalu saya megang ada rental kendaraan, terus properti, dan yang sekarang setelah recovery ini kita bisnis di IT ya, di teknologi ya, di IT. Semuanya untuk ini aja sebenarnya, untuk spesifik untuk koperasi. Bagaimana kita meningkatkan koperasi sebagai pemain utama dalam perekonomian. Namanya juga sekarang zamannya IT. Jadi kita tetap harus berdagangnya menurut IT, menurut bisnis itu. Bagaimana kita melakukan bisnis itu dengan cepat. Jadi tidak mana itu adalah dengan teknologi. Kita katakan seperti itu. Teknologi kan sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita ya.
Papa sekarang butuh teknologi, berbisnis pun sekarang secara online digital itu perlu teknologi. Orang yang tadinya biasanya ke depan mencari kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, makanan apa segala macam, sekarang tinggal pakai HP ini, smartphone dengan digital teknologi. Apa yang kita butuhkan sudah tinggal diantarkan ke rumah kita. Jadi ini yang sekarang sedang ditekuni oleh Pak Iwan, berbisnis di bidang high tech. Jadi teknologi tinggi yang menyediakan berbagai macam aplikasi-aplikasi bisnis. Mungkin bisa diceritakan, mungkin aplikasi bisnis semacam apa? Ya. Kalau kita sih, kalau kita lihat di luar ya, itu ada produk belanja online ya, seperti Lazada atau Bukalapak dan sebagainya. Nah, ya kita mungkin mirip ya dengan mereka gitu ya. Tapi juga tidak mirip karena dari awal nafasnya untuk membuat IT itu adalah menguatkan ekonomi koperasi, bukan semata-mata mendapat keuntungan, tapi bagaimana mengedukasi pegawai koperasi atau anggota koperasi tentang teknologi untuk berdagang, gitu. Jadi semata-mata itu. Tapi kalau di situ ada hasilnya, itu adalah konsep bahwa kalau kita bisa memberi, maka insya Allah Tuhan akan memberi kita. Itu konsepnya itu. Nah selama jadi kita membuat belanja online yang sifatnya tertutup. Nah, terbatas anggota dan pengurus koperasi. Di mana nantinya ujungnya semua koperasi akan mengeling sehingga kitanya sendiri menjadi agregator buat melakukan administrasi transaksinya. Gitu. Agregator ya. Agregator ini sebenarnya cakupannya sudah apa sih? Hanya sebagai penghubung dan melakukan transaksi administrasinya saja, melakukan lalu lintasnya pada agregator. Trafiknya. Kalau dulu trafiknya itu secara offline ada di kantor kita ya, barangkali tenaga administrasinya segala macam yang harus dibayar digaji. Mungkin dengan agregator secara online ini ada efisiensinya berarti. Betul. Saudara di koperasi itu mereka tidak perlu lagi ada orang-orang yang melakukan transaksi itu. Itu otomatis sudah dilakukan oleh kantor kita. Dan itu nggak perlu banyak orang, cuma 1-2 orang saja yang melakukan transaksi itu. Karena semuanya sudah dihandle oleh pihak ketiga. Misalnya pengiriman barang itu nggak perlu lagi kita mengirimkan, tapi dari vendor langsung ke koperasi, kan ke user gitu. Jadi kayak mungkin produk dari vendor ketika dipesan lewat belanja online tadi, kemudian vendor yang akan mengirimkan langsung pada pemesan ya. Ya. Oke, tapi tidak ada administrasi di dalam kantor itu yang terlibat ya, langsung dari agregator ini tadi. Nah, ini efisien sekali. Dan itu kayaknya budaya nanti kan kesana semua ya, budaya belanjanya, budaya bisnisnya kesana semua. Ya, insya Allah begitu deh. Baik rekan-rekan, ini menarik sekali. Jadi kita sekarang zamannya teknologi, ada apa itu AI itu apa? Artificial Intelligence. Wah itu juga ini seri-seri yang akan nanti kita lalui, baik itu sebagai agregator bahkan di lingkup sosial kita. Jadi bukan hanya bisnis, karena nanti ada smart home begitu ya Pak. Smart home, rumah kita itu bisa kita tinggal ketika kita liburan ya, barangkali liburan. Saya mah kan liburan ke Eropa besok kan, kamu seminggu aja. Jadi teman yang tinggal rumahnya di Eropa. Begitu. Nah itu dengan aplikasi smart home dia bisa melihat kondisi rumahnya tanpa harus
meminta satpam untuk dicek kan. Oke, saya kira ini sore yang sangat produktif. Di sela-sela kita antara satu pertemuan dan pertemuan berikutnya, nanti malam kita akan pertemuan lagi ya Pak Iwan ya. Ada rekan-rekan bisnis lagi yang dari properti atau dari beberapa bisnis yang akan kita coba meetingkan kembali. Saya kira sementara cukup dulu rekan-rekan sekalian, dan nanti tunggu pada episode selanjutnya. Subscriber. Subscriber. Lumayan loh, $2. Ini mantap ini. Udah IT aja terus.